Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti. Saya dari mahasiswi STAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang RPP SD yang materinya adalah huruf hijaiyah. Baiklah, di dalam RPP itu yang pertama adalah nama sekolah. Misalnya sekolah atau madrasahnya Min Tanjung Sari. Terus yang keduanya ada mata pelajaran. Mata pelajarannya adalah Al-Quran Hadis. Terus yang ketiganya itu adalah kelas atau semester. Terus alokasi waktu, misalnya 2 kali 35 menit, hari dan tanggalnya. Terus di dalam RPP yang pertama adalah terdapat standar kompetensi. Misalnya di dalam RPP yang saya buat, yaitu standar kompetensinya memahami huruf-huruf hijaiyah dan tanda bacanya. Baiklah, apa itu standar kompetensi? Standar kompetensi adalah tujuan pembelajaran secara umum. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada suatu mata pelajaran. Itu adalah penjelasan dari standar kompetensi. Terus yang kedua, RPP yang selanjutnya adalah kompetensi dasar. Seperti yang ada di dalam RPP saya, kompetensinya adalah mengidentifikasi huruf-huruf hijaiyah dan tanda bacanya. Terus, apa sih kompetensi dasar? Baiklah, saya jelaskan. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Itu tadi adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar dan standar kompetensi agak berbeda ya. Terus selanjutnya adalah indikator. Di dalam RPP saya, indikatornya yang pertama adalah menyebutkan nama-nama huruf hijaiyah. Terus indikator yang kedua menyebutkan perbedaan huruf hijaiyah berdasarkan bentuknya. Yang ketiga, menghafal huruf-huruf hijaiyah. Oke, itu tadi adalah indikator dari RPP saya tersebut yang materi tentang huruf hijaiyah. Terus kita akan menjelaskan tentang indikator. Apa sih indikator? Indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Itu tadi adalah indikator. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di RPP saya, yang pertama adalah setelah siswa bertanya jawab dengan guru tentang huruf hijaiyah, siswa dapat menyebutkan nama-nama huruf hijaiyah dengan benar. Yang kedua, setelah siswa mengamati secara langsung bentuk huruf-huruf hijaiyah, siswa dapat menyebutkan perbedaan huruf hijaiyah berdasarkan bentuknya dengan benar. Yang ketiga, setelah siswa melafalkan huruf hijaiyah berulang-ulang, siswa dapat menghafal huruf hijaiyah dengan benar. Baiklah, apa sih tujuan pembelajaran di dalam RPP? Tujuan pembelajaran sebagai komponen yang paling penting. Tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Terus selanjutnya, karakter siswa yang dikembangkan.
Di dalam RPP itu ada selanjutnya itu adalah karakter siswa yang dikembangkan. Apa aja sih? Yang pertama, melalui kegiatan tanya jawab dengan guru tentang huruf hijaiyah, karakter siswa yang dikembangkan yaitu aktif dan berani berpendapat. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati bentuk huruf-huruf hijaiyah, karakter siswa yang dikembangkan yaitu disiplin, teliti, dan rasa ingin tahu. Yang ketiga, melalui kegiatan menyanyikan lagu tentang huruf hijaiyah, karakter siswa yang dikembangkan yaitu religius. Yang keempat, melalui kegiatan penugasan, karakter siswa yang dikembangkan yaitu tekun, teliti, dan jujur. Selanjutnya dalam RPP itu ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran di dalam RPP tersebut ada huruf hijaiyah, disebut juga huruf Arab atau huruf Al-Quran. Yang kedua, huruf hijaiyah jumlahnya ada 29 huruf. Terus selanjutnya, huruf hijaiyah itu adalah, yang dimaksudnya adalah pengertian huruf hijaiyah. Selanjutnya dalam RPP ada model, metode, dan media pembelajaran. Saya akan membahas tentang model pembelajaran terlebih dahulu. Model pembelajaran yang ada di dalam RPP saya adalah model yang digunakan adalah kuantum. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Apa sih yang dimaksud dengan model quantum learning? Quantum learning ialah kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat serta membuat belajar sebagai satu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran dalam RPP ada tanya jawab, ceramah bervariasi, dan penugasan. Baiklah, kita akan menjelaskan apa sih metode pembelajaran itu. Metode pembelajaran adalah cara sistematis dalam bentuk konkret berupa langkah-langkah untuk mengefektifkan pelaksanaan suatu pembelajaran. Metode pembelajaran yang pertama adalah tanya jawab. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran tanya jawab. Metode tanya jawab ini ialah penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Dalam metode tanya jawab terdapat kelemahan dan kelebihan, sehingga seorang guru benar-benar harus memperhatikan kesesuaian materi pelajaran dengan metode yang akan digunakan. Yang selanjutnya adalah metode yang kedua, yaitu ceramah bervariasi. Apa sih metode ceramah bervariasi? Metode ceramah bervariasi merupakan cara penyampaian, penyajian bahan pelajaran dengan disertai macam-macam penggunaan metode pengajaran lain, seperti tanya jawab dan diskusi terbatas, pemberian tugas, dan sebagainya. Metode selanjutnya adalah metode penugasan atau metode pemberian tugas. Yang dimaksud dalam metode penugasan adalah cara dalam proses belajar mengajar dengan jalan memberi tugas kepada siswa. Selanjutnya adalah media pembelajaran. Di dalam media pembelajaran terdapat yang pertama teks lagu tentang huruf hijaiyah, yang kedua buku paket, yang ketiga LKS atau lembar kerja siswa, terus yang terakhir adalah lembar evaluasi. Baiklah, kita akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran secara umum dapat diartikan sebagai alat bantu proses belajar mengajar
segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama dalam langkah-langkah pembelajaran ada kegiatan awal. Kegiatan awalnya kurang lebih 5 menit. Di dalam kegiatan awal itu ada salam pembuka. Salam pembukanya seperti selamat pagi, siang, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua itu adalah berdoa. Seperti ini, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Terus yang ketiga itu adalah mengecek kehadiran siswa. Seperti ini ya, anak-anak hari ini siapa yang tidak masuk? Terus yang selanjutnya adalah persepsi. Seperti ini, anak-anak, sudahkah kalian dapat membaca Al-Quran? Jika belum, kalian harus belajar dengan giat, karena membaca Al-Quran wajib bagi orang Islam. Dan untuk dapat membaca Al-Quran, kalian harus mengenal huruf-huruf hijaiyah. Terus selanjutnya ada acuan. Acuannya seperti apa? Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang huruf-huruf hijaiyah. Ibu harap setelah mempelajari ini, kalian dapat mengidentifikasi huruf hijaiyah dengan baik. Itu adalah kegiatan awalnya. Terus kita masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti kurang lebih 50 menit. Di dalam kegiatan inti itu ada eksplorasi. Eksplorasinya terdiri dari siswa memperhatikan penjelasan guru tentang huruf hijaiyah. Terus yang kedua, siswa melakukan tanya jawab dengan guru tentang huruf hijaiyah. Yang ketiga, siswa memperhatikan guru melafalkan huruf hijaiyah. Terus yang selanjutnya, siswa menirukan guru melafalkan huruf hijaiyah. Oke, yang tadi adalah eksplorasi. Terus, apa sih yang dimaksud dengan eksplorasi? Eksplorasi adalah upaya awal membangun pengetahuan melalui peningkatan pemahaman atas suatu fenomena. Eksplorasi juga merupakan proses kerja dalam memfasilitasi proses belajar siswa dari tidak tahu menjadi tahu. Siswa menghubungkan pikiran yang terdahulu dengan pengalaman belajarnya. Mereka menggambarkan pemahaman yang mendalam untuk memberikan respon yang mendalam juga. Terus selanjutnya adalah ada elaborasi. Di dalam elaborasi, yang pertama siswa bersama-sama melafalkan huruf hijaiyah sesuai petunjuk guru. Yang kedua, siswa mengamati secara langsung bentuk-bentuk huruf hijaiyah. Yang ketiga, siswa melakukan tanya jawab dengan guru tentang bentuk huruf hijaiyah dan ciri-cirinya. Yang keempat, siswa melakukan permainan puzzle mengurutkan huruf-huruf hijaiyah. Selanjutnya, siswa menyanyikan lagu tentang huruf hijaiyah. Selanjutnya, siswa mengerjakan LKS. Itu tadi adalah elaborasi. Apa sih yang dimaksud elaborasi? Baiklah, kita akan menjelaskan. Elaborasi, ini ada teorinya. Teori elaborasi adalah teori mengenai desain pembelajaran dengan dasar argumen bahwa pelajaran harus diorganisasikan dari materi yang sederhana menuju pada harapan yang kompleks dengan mengembangkan pemahaman pada konteks yang lebih bermakna sehingga berkembang menjadi ide-ide terintegrasi. Itu tadi adalah teori elaborasi. Selanjutnya ada konfirmasi. Di dalam konfirmasi itu adalah siswa bersama guru menyimpulkan perbedaan antara huruf hijaiyah yang satu dengan yang lain. Yang kedua, siswa bersama guru menyimpulkan hasil pekerjaan dari permainan puzzle mengurutkan huruf-huruf hijaiyah. Yang ketiga, siswa bersama guru menyimpulkan bahwa mengenal dan menghafal huruf hijaiyah itu sangatlah penting dalam kehidupan. Terus kita akan menjelaskan konfirmasi itu apa. Konfirmasi adalah memfasilitasi siswa menggali informasi yang lebih luas lagi menggunakan beragam pendekatan, memfasilitasi interaksi antar siswa. Itu tadi adalah
pengertian dari konfirmasi. Selanjutnya yang terakhir adalah kegiatan akhir. Kegiatan akhir itu kurang lebih 15 menit. Di dalam kegiatan akhir itu yaitu siswa bersama guru menyimpulkan materi pelajaran. Setelah mereka belajar dari kegiatan inti tersebut, di kegiatan akhir mereka menyimpulkannya agar anak-anak paham. Terus yang kedua, siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas. Hal-hal yang apa saja yang guru sampaikan yang mereka belum paham, dan anak murid dipersilakan untuk bertanya. Yang ketiga, siswa melaksanakan evaluasi. Terus selanjutnya, siswa bersama guru menganalisis lembar evaluasi. Selanjutnya, guru melaksanakan tindak lanjut bagi siswa yang belum memenuhi KKM dengan melaksanakan remedial. Bagi siswa yang memenuhi KKM diberi pengayaan. Selanjutnya, guru memberi pesan moral kepada siswa. Selanjutnya, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan salam. Seperti ini, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada sumber pembelajaran, dan seterusnya penilaian dan tindak lanjut. Di dalam penilaian dan tindak lanjut itu adalah ada penilaian sikap siswa. Ada aspek yang dinilainya. Yang pertama, keaktifan, aktif berpendapat, aktif berbicara, aktif bertanya, dan aktif menjawab. Yang kedua, ada keseriusan, memperhatikan pendapat teman, memperhatikan guru di saat menjelaskan, bertanggung jawab terhadap tugasnya dan mengerjakan tugasnya sendiri. Baiklah, itu tadi RPP, penjelasan tentang RPP Al-Quran Hadis, materi huruf hijaiyah kelas 1 semester 2. Baiklah teman-teman, apabila ada terdapat kesalahan dalam pengucapan dalam kalimat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman.